Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa cocok dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading. Ya, kita lihat kartunya di sini ada apa. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Bijak-bijak ya dalam mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini ada ya beberapa dari mantannya kalian yang sekarang ya, keadaan dia atau apa yang sedang dia rasakan seperti sedang mendapat sebuah refleksi tentang dirinya ya. Mungkin mereka lagi pada berkaca nih, dalam artian berkaca tentang kejadian masa lalu ya sama kalian, berkaca tentang kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian, atau di sini sebenarnya mantan kalian yang sedang kalian fokuskan kali ini adalah refleksi dari diri kalian. Apakah ada kaitannya dengan hubungan twin flame sehingga kamu masih memikirkan dia saat ini, masih terkoneksi ya, bisa jadi. Atau gini, mirroring ya, ada gambaran tentang mantan kamu seperti gini, ketika dia menyakiti perasaan kamu kala itu, sebenarnya dia juga menyakiti perasaan dia, jadi kayak mental ke dia. Nah ini yang hati-hati, jadi kayak karmik juga gitu ya, karma gitu. Kalau kita berbuat jahat sama seseorang, hati-hati, mental ke kita gitu. Beberapa dari mantan kalian saat ini aku lihat sudah mulai ya membuka diri. Mereka mungkin sudah mencoba untuk menerima suatu kenyataan bahwa ada yang bisa dipertahankan, ada yang tidak. Ada yang bisa ditunggu, ada yang tidak. Jadi mungkin beberapa dari mantan kalian lebih memilih untuk move on, lebih membuka hati ya untuk kehidupan barunya. Tapi kita nggak tahu ya, move on dalam artian move on sebenarnya atau masih move off ya. Karena kalau move off biasanya move on ya maaf, biasanya ketemu sama orang baru jadian lagi. Tapi kalau move off, dia tidak terfokus sama orang di masa lalu. Dia lebih fokus terhadap dirinya sendiri gitu. Tapi belum tentu dia membuka hati. Perasaan dia saat ini ya, ada perasaan terbebani. Beban berat ya, seperti terkurung sama dunianya sendiri. Itu sebabnya dia berusaha membuka diri atau membuka pintu hatinya lagi, karena sepertinya dia nggak ingin berlama-lamaan untuk memikul beban perasaan ya. Jauh dari kamu itu lumayan tersiksa ya. Dia berusaha memang untuk menciptakan dunia baru, untuk langkah baru, awal mula baru dalam diri dia. Mungkin beberapa masih dalam fokus untuk diri sendiri, tapi dia sudah merencanakan nih bagaimana visionnya dia tentang kehidupan dia ke depannya tanpa kamu. Karena yang aku lihat di sini dia lebih berpikir cerdas, dalam artian aku nggak tahu ya di sini siapa yang saling ghosting. Karena aku lihat ada gambaran mungkin salah satu dari kalian ada yang mengghosting atau di ghosting.
atau memang ada keributan seperti api yang berkorban, akhirnya terjadi perpisahan antara kalian. Tapi mantannya di sini lebih berpikir terbuka. Dalam artian dia nggak mau terlalu berlama-lamaan, berlarut-larut dalam kesedihannya. Ketika dia sudah tidak bersama kamu, jadi dia itu sudah mulai menciptakan dunia baru. Dia sedang membuka diri lagi untuk bisa mencintai lagi, mulai membuka diri untuk bisa memulai kehidupan love life-nya dia lagi. Dan beberapa juga ada gambaran di sini, beberapa dari mantan kalian ada yang berusaha untuk menawarkan kembali perasaan cintanya kepada kamu. Aku nggak tahu ya apakah kamunya masih mau atau tidak. Cuman nggak banyak sih. Jadi di sini lebih banyak ke arah mereka mencoba untuk move on. Mereka mencoba untuk menikmati kehidupannya ya, lebih baik lagi ke depannya. Jadi dia lagi merasa nyaman saat ini dengan kesendiriannya. Mungkin beberapa dari mantan kalian lagi ada yang beberapa yang memang lagi sukses di karir, lagi bersinar, ya, atau memang ada yang lagi ngetop-ngetopnya nih. Mungkin ada beberapa mantan kalian yang kerjanya berkait dengan public figure atau yang berhubungan sama public figure. Sehingga aku lihat seperti ada sesuatu yang cerah dalam diri dia. Itu sebabnya mereka lebih nyaman dengan kesendirian dia saat ini. Bukan kesendiriannya ya, mungkin dengan dirinya. Beberapa mantan kalian ada yang mungkin sudah mulai membuka diri, ada yang sudah mulai memiliki pasangan baru juga, atau memang ya tadi ingin menawarkan kembali perasaan cinta dan perasaannya kepada kamu. Cuman energinya nggak besar ya kalau yang pengen balikan. Kalau aku lihat fokus mereka tentang diri mereka jauh lebih besar di sini. Dan di sini dia sedang berpikir keras. Dia sedang mempertimbangkan tentang sebuah arti kehidupan, ya, memaknai arti hidup. Ya, kalaupun misalnya ada koneksi lagi antara kamu dengan dia, ya, ini mantan kamu itu lebih berpikir bagaimana bisa bersahabat atau bisa berteman aja, seperti itu. Dan di sini ada pengharapan yang mungkin dia panjatkan kepada Tuhan tentang sebuah keinginan dia. Ada gambaran mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang terkenal di media sosial, ya. Mungkin ada yang selebgram ataupun apapun ya. Mungkin beberapa dari kalian memang ada yang berhubungan dengan mantan yang dulunya mantan kamu itu yang lebih seperti agak ngetop atau terkenal ya di dunia masing-masing, di mana mereka berkecimpung entah di TikTok, entah mungkin ada juga di YouTube ya. Dan di sini dia kelihatan bersinar di depan orang banyak. Jadi ada pengharapan yang dia panjatkan kepada semesta tentang sebuah keinginan terhadap diri kamu. Jadi ada keinginan untuk terkoneksi, cuman koneksinya aku lihat yang ingin balikan itu sedikit. Ya, sisanya banyak kan ingin tetap berkomunikasi lebih baik sih ya, karena aku lihat mereka itu lebih fokus sama dirinya sendiri dan beberapa sudah ada yang memiliki pasangan baru dan sepertinya mereka lebih bahagia sama pasangan barunya gitu. Dan di sini mungkin dulunya kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif, makanya tadi aku bilang ada yang di ghosting atau mengghosting. Di sini gambarannya meninggalkan di saat seseorang sedang tidak tersadar atau seseorang sedang terlena merasakan sebuah kehangatan, tiba-tiba dia menghilang. Jadi kalau aku lihat di sini ya sebenarnya sih ada juga kekesalan dari mantan kamu terhadap diri kamu, cuman aku nggak tahu apa sih yang menyebabkan dia itu merasa kesel sama kamu di sini. Jadi makanya tadi aku lihat ada yang mengghosting atau di ghosting. Itu siapa? Jadi kayaknya mungkin ada beberapa di antara kalian yang berhadapan dengan kamu mungkin punya geng sendiri atau kamu punya komunitas, kamu ngetop di sana, dia juga punya komunitas dan dia ngetop di sana gitu. Jadi ada gambaran tentang adanya kalian tuh gini ya, masing-masing pada seneng nih jadi number one. Jadi kayaknya mungkin kamu nggak suka pasangan kamu itu lebih dipandang sama temen-temennya, lebih dari kamu ya, dan pasangannya juga begitu, nggak suka kamunya lebih dari dia gitu. Jadi kayak lebih ke arah terlalu banyak bersosialitas sih aku lihat. Atau kalian itu sama-sama sibuk sama dunia pertemanan kalian, lagi sibuk sama teman-teman kamu dan dia juga sibuk sama teman-temannya dia, sehingga di sini aku lihat
yang terjadi adalah miskomunikasi. Jadi agak sedikit kurang sinkron dalam hubungan kalian, ya. Makanya begitu pisah juga kayaknya dia nyantai-nyantai aja karena dia punya kehidupan sendiri. Begitu juga dengan kamu. Tapi di dasar hati paling dalam, ya. Di sini sepertinya mantan kalian itu sebenarnya mau seperti apapun dia berkelana di luar sana, menikmati kehidupannya, menikmati kesendiriannya. Bisa juga tanpa kamu. Tapi dalam hati dia yang paling dalam di sini, dia masih memikirkan kamu, dia masih suka sama kamu, masih sayang, dan dia berharap sebenarnya bisa nggak ya suatu saat hubungan ini terkoneksi lagi. Jadi kayak seseorang yang mengenakan topeng juga di depan orang, banyak dia berusaha terlihat baik-baik aja atau di luar sana terlihat seperti sudah move on, padahal dalam hati masih terkait. Mungkin beberapa dari kalian dulu putusnya atau bubarnya dikarenakan ada situasi terparty. Tapi di sini juga ada gambaran tentang entah kamu, entah dianya, aku lihat memang seperti terlalu banyak bersenang-senang dengan teman-teman ya. Ngumpul-ngumpul, ngopi. Jadi mungkin salah satunya jadi merasa kurang nyaman. Kok aku kayaknya kurang diperhatikan gitu. Kurang waktu. Jadi kayaknya mantan kamu ini berpikiran seperti itu. Kamunya lebih fokus sama teman-teman daripada dirinya gitu. Ada gambaran keinginan meminta maaf atau menawarkan suatu hubungan lagi. Tapi lebih jelas lebih ke arah dia ingin datang terus dia mau minta maaf ke kamu. Kalau memang dia yang bersalah, ya. Ini bisa vice versa ya. Tinggal dikondisikan. Kalau aku lihat siapapun yang berhubungan dengan kamu, posisinya dia masih bisa menstabilkan diri dia. Walaupun entah seperti apa kejadiannya sama kalian di masa lalu, pertengkaran ataupun perpisahan, atau memang hilang begitu aja, tapi di dalam hatinya dia merasa kesepian. Ada perasaan dia kadang-kadang di mana kalau dia sudah selesai dengan teman-temannya, ya, kerjaannya atau apapun, ketika dia pulang, dia merasa kesepian. Mulai mengingat bahwa dulu ada kamu yang selalu nemenin, ada kamu yang selalu menghibur dia gitu. Di satu sisi, dia seolah-olah membenci kamu atau tidak ingin berharap kamu. Tapi di satu sisi, dia berharap juga sama kamu. Cuman yang aku lihat, dia memang berusaha untuk mengakhiri, belajar rasional dan logik. Jadi dia itu mengakhiri apa yang sudah berakhir dengan kamu untuk memulai awalan mula baru dalam diri dia. Karena di sini ada gambaran tentang dia sebenarnya tahu dan paham banget apa tujuan dia, apa keinginan dia. Hanya saja di sini matanya itu masih tertutup. Jadi keberuntungannya dia belum tahu apakah mau sama kamu, tetap menunggu kamu atau balikan nih sama kamu. Atau dia lanjut kehidupannya dia, ya. Masih seperti diam di tempat memikirkan. Jadi ada dualisme di dalam dirinya mantan kamu ya, katakanlah dia sedikit labil atau lagi galau yang kadang-kadang nggak apa-apa ya, nggak ada kamu, kadang-kadang nggak apa-apa sih gitu tanpa kamu, atau jangan-jangan kamu juga begitu. Cepat atau lambat terlihat sepertinya bakal ada pertemuan antara kamu dengan mantan kamu yang kamu fokuskan saat ini. Ya, entah terjadi rekonsiliasi atau seperti apa, karena kalian itu masih ada harapan atau ada keinginan sebenarnya untuk terkoneksi lagi. Nah, di sini waktunya untuk healing. Mungkin dia juga sekarang sedang healing, sedang menyembuhkan luka ketika dia berpisah dari kamu. Mungkin kamu juga nggak sadar apa yang sudah dilalui, apa yang sudah dia lewati, sampai dia ke titik hari ini bisa nyaman dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar perjuangan seseorang ketika ingin sembuh, ya, ketika ingin healing dari perasaan broken heart, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, tapi dia mampu melewati itu sampai hari ini. Karena dia tahu dia harus kemana, seperti aku bilang tadi, dia tahu dia harus seperti apa, dia tahu mau memposisikan diri dia gitu. Dia tahu arah kemana. Jadi makanya dia nyaman, nyantai-nyantai aja. Kamu mau datang oke, kamu nggak mau datang oke. Ya, karena dia sudah menikmati hidupnya. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Aku ucapkan terima kasih. Dadah.